Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tandingi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alam M. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BIMAD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, Ustazah Endah Triwisudaningsi MPDI, dan tak lupa pula kedua orang tua saya, Bapak Bisnar SPD dan Ibu Nuzul Rohmah SPDI, yang mana keduanya berperan dalam kehidupan saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi terkait motivasi. Di sini terbagi menjadi 4 cabang, yaitu pengertian motivasi, yang kedua klasifikasi motif-motif motivasi, yang ketiga tujuan motivasi, yang keempat teori motivasi. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian motivasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, secara bahasa. Secara bahasa, motivasi diambil dari kata motif, yang berarti memiliki makna sebab-sebab yang terjadi pada seseorang sehingga melakukan suatu tindakan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, yaitu dorongan suatu tindakan yang terjadi pada seseorang sehingga ia melakukan tindakan yang berkaitan demi tujuan tertentu. Motivasi secara umum yaitu bentuk usaha yang terjadi pada seorang individu ataupun kelompok sehingga ia melakukan tindakan yang berkaitan. Sedangkan menurut salah satu pakar, di sini saya menulis menurut pendapat 2 pakar, yaitu Abraham Maslow dan Weiner. Menurut Abraham Maslow, motivasi yaitu suatu tindakan atau suatu keinginan pada seseorang ataupun kelompok yang memiliki sifat tetap dan tidak akan berakhir. Menurut Weiner, yaitu usaha yang terjadi karena faktor internal, yang mana faktor internal ini diakibatkan oleh manusia sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait klasifikasi motif-motif. Di sini saya menulis 5 cabang, yaitu pertama, intrinsik versus ekstrinsik. Yang mana intrinsik di sini berarti motivasi yang dilakukan karena akibat dalam diri manusia sendiri. Sedangkan ekstrinsik yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang akibat faktor orang lain atau dari luar. Selanjutnya positif versus negatif, yang mana di sini mendorong seseorang dalam melakukan suatu hal yang baik dan menghindari suatu hal yang kurang baik. Biologis versus sosial, yang mana dalam klasifikasi motif biologis dan sosial di sini, seseorang membutuhkan kebutuhan fisik seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Sedangkan sosial yaitu kebutuhan manusia dalam berinteraksi seperti komunikasi dan lain sebagainya. Individual versus kelompok, yang mana klasifikasi motif individual dan kelompok versus kelompok ini yaitu terjadi pada individualisme dan terjadi pada suatu kelompok. Secara klasifikasi motif kelompok yaitu memiliki suatu tujuan bersama, satu tim gitu. Yang terakhir, klasifikasi motif spesifik versus abstrak, yang mana klasifikasi motif di sini spesifik berarti memiliki tujuan yang secara khusus, sedangkan klasifikasi motif abstrak yaitu suatu tindakan dari motivasi yang memiliki tujuan yang dikatakan masih tidak jelas tujuannya. Gitu. Materi yang ketiga yaitu mengenai tujuan motivasi. Di sini saya menulis 3 cabang. Yang pertama, secara global atau secara umum. Secara umum,
Motivasi memiliki tujuan menggerakkan seseorang atau kelompok dalam mencapai suatu tujuan. Tujuan yang lebih sempit yaitu sebagai wadah fasilitas seseorang atau individu dalam melakukan suatu tujuan. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Di antaranya teori motivasi kebutuhan. Dalam teori kebutuhan di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, di mana setiap individu ataupun orang memiliki kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman, yang mana setiap individu memiliki kebutuhan dalam menjaga diri mereka dari suatu ancaman. Selanjutnya yaitu kebutuhan harga diri, yang mana setiap individu apabila mereka memiliki suatu bakat maka harus diapresiasi oleh orang lain, misalkan oleh keluarganya dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu urge, I yaitu existence, R yaitu relatedness atau manusia saling bersosialisasi satu dengan yang lainnya. G yaitu growth, yang mana karena suatu motivasi seseorang mampu mengalami pertumbuhan dari masa ke masa. Teori selanjutnya yaitu 2 faktor. Teori 2 faktor di sini ada 2, yaitu faktor motivasional. Faktor yang kedua yaitu faktor hygiene. Yang terakhir yaitu teori harapan, yang mana apabila seseorang melakukan suatu motivasi atau tindakan, maka ada suatu harapan dalam mencapai suatu tujuan. Dapat kita simpulkan dari pemaparan materi tentang motivasi ini bahwasanya motivasi adalah suatu tindakan yang diakibatkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang terjadi pada individu maupun kelompok, yang mana dalam pencapaiannya ada tujuan-tujuan tertentu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.